Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alna ikhwanan mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'wati. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita semua sampai di subuh ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini berbicara tentang islahul qulub, yaitu memperbaiki hati. Kita sering sibuk dengan masalah fisik, sampai kadang-kadang kita harus mengeluarkan materi itu banyak, Bapak dan Ibu, untuk fisik kita. Tetapi kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih utama yang harus menjadi perhatian penuh pada diri kita, yaitu tentang masalah hati. Karena segala sentral penyakit pada diri kita itu dimulai dari hati, Bapak dan Ibu sekalian. Maka tentunya hati ini perlu penanganan khusus. Tidak bisa kita remehkan dan dia bukan sesuatu yang sederhana, Bapak dan Ibu sekalian. Maka inilah yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan di dalam surat yang ke-22 Al-Hajj di ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perbaiki rukukmu, perbaiki sujudmu, perbaiki dalam kamu menyembahku, dan perbaiki dalam kamu berbuat baik, agar kamu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya sekedar kewajiban salat itu, Bapak dan Ibu, tapi dia menjadi kebutuhan dan makanan hati kita. Maka setiap kali kita ruku, maka setiap kali pula ruku kita harus lebih baik. Sujud kita harus lebih baik. Dalam kita menyembah Allah pun juga harus lebih baik. Dan begitu pula dalam kita berbuat baik, harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah inilah yang selalu Allah ingatkan kembali kepada kita, Bapak dan Ibu. Karena tadi cerminan dari apa yang kita lakukan itu dimulai dari hati. Di dalam surat ke-91 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setiap manusia itu memiliki dua sifat. Sifat fujur, ingin dihargai, ingin dipandang, ingin dipuji, ingin dihormati. Ada sifat ingin menguasai, ada sifat kesombongan, ada sifat ujub bangga diri, ada sifat merasa bahwa dialah yang melakukan itu semua, seakan-akan dia pahlawannya. Tapi di sisi lain ada sifat takwa,
Kita sadar bahwa apa yang kita rasakan itu semua dari Allah. Apa yang kita miliki itu semua dari Allah. Sampai pun keternalan kita terkenal itu juga karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Mengapa ini bisa terjadi Bapak dan Ibu? Karena di kalimat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah orang yang selalu membersihkan hatinya, yang selalu menjaga hatinya Bapak dan Ibu. Kita dalam sehari terkadang 2 sampai 3 kali membersihkan fisik kita Bapak dan Ibu. Malah bisa jadi lebih dalam sehari itu kita mandi. Kenapa? Karena kita tidak mau keluar dari fisik kita itu bau Bapak dan Ibu sekalian. Tidak nyaman kalau fisik kita ini dalam keadaan kotor. Tetapi kita tidak memperhatikan bahwa ada yang lebih kotor lagi daripada fisik kita, yang tidak pernah terkena air Bapak dan Ibu. Dia adalah hati. Maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya adalah dengan wudu. Maka setiap tetesan air wudu yang jatuh dari kuku kita, dari telinga kita, dari wajah kita Bapak dan Ibu, dari kepala kita, maka setiap tetesan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak mengelap air wudhu yang kita lakukan tadi. Mengapa? Biar lebih panjang jatuhnya ampunan Allah SWT dari kesalahan yang kita lakukan itu kepada Anda. Wa qad khaba man dassaha. Tetapi ada orang-orang yang sengaja untuk mengotori hatinya, sehingga hatinya itu menjadi keras kepada Anda. Tidak mudah untuk mendapatkan nasihat, tidak mudah untuk diingatkan kepada Anda, karena dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan. Seakan-akan yang dia lakukan itu sudah menjadi jaminan dari Allah bahwa dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah bertanya kepada kita di dalam surat yang ketiga, di ayat ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kalian akan memasuki surgaku sedangkan aku belum melihat kesungguhan kalian dan aku belum melihat kesabaran kalian dalam menjalani hidup ini. Itulah yang Allah hendak katakan kepada kita Bapak dan Ibu tentang permasalahan hati kita. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara kita memperbaiki hati kita, menata kembali hati kita? Allah katakan di dalam surat yang ke-26, surat Asy-Syu'ara, di ayat ke-88 dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu waktu, ada satu hari yang di hari itu anak dan harta kita tidak akan bermanfaat bagi diri kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita di waktu itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan hati yang bersih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mau kita banyak anak ataupun tidak, mau banyak cucu atau tidak, mau hartanya berlimpah, tidak akan Bapak dan Ibu sekalian menyelamatkan kita di waktu itu. Ketika kematian datang, maka semua kita akan membawa apa yang telah kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Maka tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya bersih Bapak dan Ibu, dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Sebab Allah mengatakan di surat ke-18 Al-Kahfi di ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia berbuat kebaikan dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada-Ku. Itulah yang Allah sarankan kepada kita. Karena memang hidup ini Bapak dan Ibu adalah pilihan. Begitu pula di akhirat kelak ada surga dan neraka. Itu pula bagian daripada hasil pilihan kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, Allah memberikan kepada kita arahan untuk bisa mendapatkan hati yang bersih itu. Hati yang bersih itu akan kita dapatkan yang pertama Bapak dan Ibu adalah al-iqbalu alal haq. Al-iqbalu alal haq. Bagaimana kita menerima segala kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Bapak dan Ibu sekalian, tentang masalah rezeki. Rezeki itu datang bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya pangkat Bapak dan Ibu. Tetapi rezeki itu datang, sudah Allah tentukan sebelum kita diciptakan.
Di dalam surat yang ke-11, surat Hud ayat yang ke-6, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk yang melata yang hidup di atas muka bumi ini kecuali aku yang mencukupkan rezekinya. Aku tahu di mana kalian tinggal dan aku tahu di mana kalian menyimpan harta kalian. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu pula ketika Allah mengatakan di dalam surat ke-14 di ayat yang ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Aku datangkan apa yang kalian minta. Jika kalian tidak menghitung-hitung kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu menzolimi dirinya sendiri dan mengingkari atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak hanya sampai di situ Bapak dan Ibu. Allah katakan lagi di dalam surat ke-16 di ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita Bapak dan Ibu sekalian. Begitu pula Allah katakan di dalam surat ke-39 di ayat 52, "Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezekimu dan yang menyempitkan rezekimu? Jangan salahkan orang lain ketika rezeki kita sempit Bapak dan Ibu. Itu semua karena Allah yang telah menentukan. Kalaupun juga ada sebab yang menyebabkan kenapa rezeki kita sempit ataupun rezeki kita itu lapang Bapak dan Ibu sekalian. Masih banyak lagi yang Allah ingin katakan kepada kita. Sampai di dalam surat ke-51 ayat 22, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa saja rezeki yang sudah aku berikan, yang sudah aku tentukan kepada kalian, semua ada di langit. Jadi di langit itu ada rezeki-rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana cara kita menjoloknya supaya dia turun Bapak dan Ibu sekalian? Supaya kita dapatkan Bapak dan Ibu sekalian. Sampai Allah katakan di dalam surat ke-65 di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan memberi kalian rezeki dari jalan yang tidak pernah kalian sangka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah contoh gambaran yang Allah ingin katakan kepada kita bahwa kita hanya diminta oleh Allah untuk menerima apa saja yang datang dari Allah. Dan apa yang datang itu harus kita benarkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin sesuatu itu datang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ke-64 At-Taghabun di ayat yang ke-11 Allah katakan kepada kita, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada kejadian yang terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengimaninya, barang siapa yang meyakininya bahwa semua itu datang dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perbaikan pertama di dalam hati kita itu adalah kita siap untuk menerima apapun yang Allah datangkan kepada kita. Yang kita suka ataupun kita tidak suka Bapak dan Ibu sekalian. Yang melapangkan dada ataupun yang tidak melapangkan dada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah yang punya kuasa. Ya, Allah yang punya kuasa Bapak dan Ibu. Allah yang punya kehendak. Kalau Allah sudah berkehendak Bapak dan Ibu, apa yang Allah katakan sebagaimana yang kita hafal Bapak dan Ibu di dalam surat ke-36 ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita tidak akan bisa menolak Bapak dan Ibu karena memang Allah lah yang sangat pandai membuat rancangan dari kehidupan langit dan bumi ini Bapak dan Ibu. Ada skenario yang Allah tetapkan yang sampai detik ini tidak semua kita tahu Bapak dan Ibu. Kita tahu itu kalau dia terjadi yang disebut dengan qadarullah. Tetapi takdir kita tidak pernah tahu Bapak dan Ibu. Sehingga kita pun juga tidak akan bisa merubah apa yang Allah tetapkan. Karena itu kehendak Allah. Ketika Allah mengatakan di dalam surat ke-32 di ayat yang ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau dari dulu kalian itu wahai manusia, aku berikan petunjuk semuanya. Tetapi aku tidak mau melanggar ketetapan yang sudah aku tetapkan pada diri kalian. Ada yang mendapatkan petunjuk,
ada yang tidak mendapatkan petunjuk. Ada di awal dia baik, bisa jadi di akhirnya tidak baik, Bapak dan Ibu. Aku sudah tentukan semua, dan tidak aku melanggar apa yang sudah aku tetapkan, dan aku akan penuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Mengapa ini bisa terjadi, Bapak dan Ibu? Ada orang-orang yang menyesali kemudian di akhirat kelak, karena kata Allah di ayat yang ke-14, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan siksaanku ini, kata Allah. Kenapa? Karena kalian dulu ketika di dunia melupakan aku, melupakan bahwa kalian akan bertemu denganku, melupakan bahwa akan ada hari kematian, ada hari berbangkit. Maka di hari berbangkit ini pun, setelah kiamat ini pun, aku melupakan kalian. Lalu kalau Allah lupa kepada kita, Bapak dan Ibu, kita mau minta tolong kepada siapa? Yang punya langit dan bumi ini dan diri kita adalah Allah. Sedangkan kita ketika hidup di dunia tidak percaya kepada Allah. Tidak melakukan apa yang Allah inginkan, Bapak dan Ibu sekalian. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Terbalik, Pak. Padahal tugas kita itu di dalam surat ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dilengkapi oleh Allah di ayat ke-57 dan 58 di surat 51 tadi adalah, aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu, tetapi akulah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Aku maha kuat, tidak ada yang akan mengalahkan kekuatanku. Kenapa? Aku yang memiliki semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi hal yang pertama di dalam kita memperbaiki hati kita adalah kita siap untuk menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, ada satu rumus yang Allah ingatkan kepada kita di dalam surat kedua di ayat ke-216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam kita memperbaiki hati kita adalah hubbul haq wa insyirahus sadri lil Islam. Bagaimana ketika Allah menentukan sesuatu pada diri kita, mendatangkan sesuatu kepada diri kita, maka kita diminta untuk menyukainya, mencintainya, menyenanginya, dan diminta untuk melapangkan dada terhadap apa yang menghampiri kita itu, kepada Ibu sekalian. Mengapa? Di dalam surat yang ke-28 Al-Qasas di ayat ke-68 sampai ayat yang ke-70 Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang akan menjalani masalah itu. Maka lahumul khiyarah. Kalau dia datang, kalau dia menghampiri dari apa yang Allah jadikan itu, maka tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menolaknya. Ketika terjadi sesuatu yang nyaman ataupun tidak nyaman, Bapak dan Ibu, maka Allah sudah menyediakan jawaban buat kita. Apa jawabannya? Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, Bapak dan Ibu. Kalau terjadi sesuatu yang menghentakkan, yang tidak mengenakkan hati kita, sampai Allah mengatakan di dalam surat ke-57 di ayat ke-23, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan menyesali. Aku ingin menceritakan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian rasakan. Jangan sesali hal itu karena dia sudah berlalu. Dan janganlah kalian bangga dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, keberuntungan yang datang kepada kalian. Karena semua itu dariku. Dan aku tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri, Bapak dan Ibu. Maka, apa 3 hal yang sudah Allah siapkan untuk kita ketika kita menghadapi segala masalah tadi? Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang pertama, perbanyak kita bertasbih kepada Allah. Karena tasbih itu mengajarkan kepada kita tentang membersihkan hati. Maka banyak sekali kalimat tentang tasbih di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian, yang menggambarkan
bagaimana caranya supaya kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ini. Jangan lupa gitu, kepada Ibu sekalian. Di dalam surat yang ke-24 kepada Ibu, di ayat yang ke-37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, di dalam mengingat Allah, di dalam melaksanakan salat, dan di dalam berzakat kepada Ibu. Karena mereka takut akan suatu hari yang mata dan hati mereka bergoncang ketika mereka melewati hari itu. Apa Bapak dan Ibu hari itu? Kematian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika Allah katakan, bertasbihlah kamu kepadaku, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana cara bertasbihnya? Tidak hanya kita mengatakan tasbih itu saja, tetapi Allah mengingatkan agar kita ingat selalu kepada Allah, agar kita tidak meninggalkan sholat, dan agar kita, Bapak dan Ibu, tidak lupa mengeluarkan zakat. Pak, Ibu, kita kaya bukan karena kita, harta kita itu sebanyak apapun bakal kita tinggalkan, Bapak dan Ibu. Maka ada dalam Islam itu disebut dengan apa? Warisan. Diatur dengan apa? Pelajaran yang namanya faraid. Allah munculkan di dalam satu surat pelajaran itu. Di surat keempat, ayat 11, 12, dan 176. Artinya, bagi mereka yang punya harta, hati-hati. Kenapa? Karena harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi mereka yang tidak punya harta, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak meninggalkan warisan keburukan kepada keluarganya. Kenapa? Karena bisa jadi yang tadinya baik, karena kita masih hidup, setelah kita meninggal dunia, anak kita bisa jadi berselisih, malah berbunuh-bunuhan, hanya gara-gara harta, Bapak dan Ibu sekalian. Hati-hati, kita yang mengusahakannya dengan izin Allah, kita yang mendapatkannya dengan izin Allah, tetapi kita tinggalkan dalam keadaan penuh dengan PR, Bapak dan Ibu. Sehingga hina kita gitu. Anak kita bertengkar, berbunuh-bunuhan, berselisih, kita yang punya harta tadi yang Allah berikan, tersiksa di alam kubur, bisa sampai hari kiamat, Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak selesai, ya Bapak dan Ibu. Maka bertasbih kita kepada Allah, ayo bersihkan hati kita. Yang kedua, kata Allah, Bapak dan Ibu, supaya kita bisa mencintai kebenaran yang datang dari Allah, dan supaya hati kita bisa lapang. Wa ta'ala, kata Allah, tinggikan aku, besarkan aku di hatimu, kata Allah. Mengapa? Karena semua itu adalah caraku untuk apa? Melihat tentang apa yang ada di hatimu, Bapak dan Ibu. Di dalam surat yang ketiga, di ayat ke-154, Allah katakan, وَلِيَبْتَلِيَ ma fi sudurikum وَلِيُمَحِصَ ma fi qulubikum وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Aku menguji hatimu karena aku ingin memunculkan, menampakkan tentang siapa dirimu, kata Allah. Dan di balik ujian hati itu, aku ingin membersihkan kotoran yang ada di hatimu itu, Bapak dan Ibu. Dan aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membohongi orang lain, Pak, dengan keburukan hati kita, dengan kotoran hati kita, Bapak dan Ibu. Tapi kita tidak bisa membohongi hati kita sendiri. Dan kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tadi di surat ke-28 ayat 69 Allah katakan, dan Tuhanmu mengetahui apa yang ada di dalam dadamu dan apa yang kamu nampakkan. Kita tersenyum, bisa jadi senyuman kita itu sinis, Bapak dan Ibu, atau enggak suka, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena hatinya, Pak. Jadi tidak bisa dengan fisik saja, Bapak dan Ibu. Hati ini perlu diperbaiki, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kenapa Allah katakan di dalam surat ke-33 ayat 41 sampai ayat yang ke-42, ya ayyuhan nasu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya. Wahai ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat yang banyak, terutama di pagi dan di sore hari, Bapak dan Ibu. Allah yang memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir, Bapak dan Ibu. Tetapi zikir di sini, mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak hanya kita dengan tasbih, tetapi berzikir di sini ingat apa yang Allah telah berikan kepada kita di pagi hari, dan ingat kembali apa yang Allah berikan kepada kita di sore hari, Bapak dan Ibu.
Ya, makanya tadi kenapa di dalam surat ke-14 di ayat ke-34 Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian, kalian nggak bakal bisa hitung. Coba Bapak dan kita hitung saja dari semenjak kita bangun. Tadi di jam 2, jam 3 atau jam 4 Bapak dan sampai detik ini. Bisa tidak kita menghitungnya, Pak? Coba, bisa tidak Bapak dan? Dari mulai kita bangun, lalu kita tidur lagi di tempat ini Bapak dan Ibu. Jangan lupa pakai doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bapak dan Ibu sekalian. Supaya berkah tidurnya di sini Bapak dan. Kenapa? Nyambung Pak. Bisa nyambung. Pertanyaannya, coba dihitung. Berapa coba Pak? Bisa? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut kita Pak, otak kita, semua anggota tubuh kita. Coba kita hitung Bapak dan Ibu. Di pagi hari ini saja. Bisa atau tidak? Maka kenapa Allah katakan innal insana lazalumun kafar? Manusia itu memang zalim dan mengingkari. Sudah tahu dirinya itu lemah, dia menantang diriku kata Allah SWT. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Di dalam surat keempat ayat 28 Allah katakan, aku ciptakan kalian manusia dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah Bapak dan Ibu. Maka kenapa kadang-kadang kita cari tembok, kita cari tiang Bapak dan Ibu untuk sandaran, tapi itu bukan abadi Pak. Hanya sebentar saja sandaran itu Bapak dan sandarannya abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Di dalam surat yang ke-28 tadi di ayat 70 Allah mengatakan, dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Pujilah Allah baik sekali lagi kamu masih hidup di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena dialah yang menentukan segala sesuatu dari apa yang dia inginkan Bapak dan Ibu sekalian. Maka hal yang ketiga setelah kita membersihkan hati dengan bertasbih, setelah kita membesarkan meninggikan Allah di hati, di pikiran kita, dan dalam semua perbuatan kita, yang ketiga amma yusyrikun. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diduakan Bapak dan. Artinya jangan sampai ada Tuhan selain Allah di hati kita Bapak dan. Ya, membanggakan manusia Pak. Mengelu-ulukan manusia itu. Siapa kita ini Bapak dan? Posisi kita sama Pak Bu. Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu Allah katakan di dalam surat ke-49 di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan karena pangkatnya, bukan karena kayanya, bukan karena ganteng dan cantiknya, bukan Bapak dan Ibu. Karena takwa. Apa itu? Taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada larangan Allah, Pak. Itu takwa. Dan itu hasil daripada iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu akan menghasilkan ketakwaan. Dan ketakwaan akan menghasilkan al-ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarauka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihat dirimu. Maka orang seperti ini Bapak dan Ibu, orangnya tidak khawatir dengan hidupnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan dia tidak takut Bapak dan Ibu dengan manusia. Ya, kenapa? Karena dia punya Allah Pak. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu ditanya, kamu punya apa? Aku punya Allah. Kalau kita katakan kita punya Allah, karena tidak semua orang mampu untuk mengatakan kalimat ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita gengsi Pak, kadang-kadang kita malu kalau kita tidak punya dunia Pak. Padahal yang memberikan seisi dunia ini hanya Allah Bapak dan Ibu. Kenapa kita tidak katakan bahwa aku punya Allah? Akan adukan semua permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah minta supaya diadukan? 1/2, 2/3, 1/3, 1/4. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Di surat ke-73 Al-Muzammil ayat yang ke-20, sesungguhnya Tuhanmu itu menantimu di 1/2 malam, 2/3 malam, 1/3 malam, 1/4 malam, sampai di ujung malam. Agar kalian itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam bentuk kita tahajud, apakah dalam bentuk kita beristighfar kepada Allah sebagaimana yang Allah katakan di surat 15 di surat 51 ayat yang ke-17 dan 18 Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang Allah minta, Pak. Jadi dunia ini hanya perangkatnya saja, Pak, kekayaan, fasilitas kendaraan Bapak dan Ibu. Kita dapat atau tidak dari apa? Dari dinas atau tidak. Kita sudah dikasih fasilitas sama Allah, Pak. Ya, sudah dikasih fasilitas, tapi itu bukan tujuan kita, Pak. Kesuksesan kita, kekayaan kita, pangkat kita tidak menjadi apa? Sebuah acuan bahwa kita berhasil, Bapak dan tidak bisa. Ya, sebab orang yang berhasil itu adalah orang yang bertakwa, Pak. Dia menata dan
menjaga dirinya dari sesuatu yang Allah tidak suka, Bapak dan Ibu. Maka kenapa di dalam surat yang ketiga di ayat 14 Allah katakan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Aku hiasi dunia itu, Bapak dan Ibu, dengan hawa nafsu. Apa di antara hawa nafsunya? Satu, wanita. Maka kenapa wanita itu harus ditutup auratnya, Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena ini akan menjadi masalah. Dan menutupnya pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semau kita, Pak. Allah yang ngatur, Bapak dan Ibu, bukan kita yang ngatur. Ya, Bapak dan Ibu. Yang kedua, Allah menghiasi kita dengan anak. Gara-gara anak seseorang itu bisa melakukan perbuatan yang jahat, Bapak dan Ibu. Kita lihat bagaimana seorang wali murid yang mempermasalahkan guru daripada anaknya, Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya apa? Si guru ini harus dipenjara 5 tahun. Padahal si guru hanya meletakkan tangannya di kening anaknya tadi. Kenapa? Karena dia ingin meyakinkan bahwa si anak murid ini sakit, Bapak dan Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Si anak mengembalikan ceritanya kepada orang tuanya dengan cerita yang tidak baik, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi hukum pun tidak adil, Bapak dan Ibu. Hukum tidak adil, Bapak dan Ibu. Yang punya kesalahan yang besar masih melalang buana kemana-mana, Bapak dan Ibu. Dia bebas semau dia. Tetapi si guru ini, Bapak dan Ibu, orang kecil yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya sisi dunia lebih besar, Bapak dan Ibu, terkalahkan. Kenapa? Karena keangkuhan, karena kesombongan dari orang-orang yang, Bapak dan Ibu, hatinya kotor. Dan ini tidak hanya sekali yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena hati tadi yang mempengaruhi sikap karakter seseorang ketika hati itu kotor, padanya. Makanya dia tidak apa? Tidak lapang untuk menerima, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya sendiri? Kepada orang yang menentukan hukum tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu tidak bisa. Sama seperti orang yang berzina, Bapak dan Ibu, di luar pernikahan. Ya, secara hukum tidak bisa dia dinikahkan dalam keadaan hamil, Bapak dan Ibu. Walaupun sebagian daripada muridnya Imam Maliki membolehkan. Tapi dengan satu syarat. Setelah dia menikah, walaupun itu janin adalah janin laki-laki tadi yang menghamili si wanita ini sebelum menikah, Bapak dan Ibu, diharamkan untuk berhubungan badan setelah dia menikah. Kenapa? Karena sebelum dia menikah sudah ada janin di dalam rahim. Itu tegas sekali Allah katakan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa. Tetapi ada sebagian orang yang masih, Bapak dan Ibu, melaksanakan keharaman tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Dinikahkan dia, tidak tahu bahwa di kemudian ini akan menjadi dosa besar. Tidak hanya dosa kepada yang melakukan, dosa juga yang menikahkannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan tidak terpikir, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hati yang kotor tadi, Bapak dan Ibu. Padahal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di surat yang ke-7, di ayat ke-34, apabila ajal telah datang, tidak akan mungkin bisa diakhirkan dan tidak akan mungkin bisa dikedepankan. Tidak bisa, Pak. Kalau ajal sudah datang, nggak ngelihat siapapun, Pak, nggak muda, ya, nggak tua, Bapak dan Ibu, semua akan berangkat, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Sama seperti ketika ada seseorang yang menyesali dirinya di hadapan Allah, lalu dia memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Siapa dia? Di dalam surat ke-63, di ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Berinfaklah kalian, kata Allah, terhadap apa yang sudah aku rezekikan kepada kalian, karena akan datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu mereka mati, Bapak dan Ibu. Lalu dimasukkan ke dalam neraka. Dia bilang kepada Allah di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, kembalikan kami sesaat saja ke dunia, karena kami akan bersedekah, dan kami yakin bahwa sedekah kami itu akan menjadikan kami orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal telah datang, wahai hambaku, aku tidak bisa menahan. Kenapa? Karena ketentuan ini sudah menghampiri diri kalian. Ketentuan ini tidak bisa dirubah. Kalian harus berangkat, kalian harus pergi, dan kalian terpaksa harus masuk ke dalam neraka. Pak, Ibu, rupanya gelar soleh itu akan kita dapatkan diantaranya dari apa? Dari berinfak dan bersedekah dikala kita hidup, bukan dikala kita sudah mati, Pak. Tidak. Jadi gelar-gelar itu akan kita dapatkan sebelum kita mati.
Yang akan didapatkan setelah mati itu Bapak dan Ibu adalah syahid. Itu setelah mati Bapak dan Ibu. Gak mungkin sebelum dia ini wafat syahid, lalu dia mendapat gelar syahid. Tidak Bapak dan Ibu. Jadi ada yang setelah, ada yang sebelum Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dia menyesali, si manusia ini menyesali. Kenapa? Karena sewaktu di dunia gak pernah sedekah Pak. Harta yang Allah kasih itu tidak pernah dia bersihkan dalam bentuk zakat barangkali. Kalau tidak sampai dalam bentuk infak ataupun sedekah Bapak dan Ibu sekalian. Dia asyik bahwa seakan-akan apa yang dia dapatkan itu seutuhnya dari dirinya Pak Ibu. Maka ada orang yang mengatakan, buat apa kami zakat sedekah infak? Kenapa? Orang kami susah payah untuk mendapatkannya. Pak, Bu, kata siapa kita susah payah? Bukankah di dalam surat ke-29 Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum huwas samiul alim. Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Aku yang mendatangkan kepada para binatang itu dan aku yang mendatangkan kepada kalian. Kita hanya disuruh apa Bapak dan Ibu? Ayo datang subuh, sholat subuh di masjid Siratal Mustaqim. Nanti setelah syuruk kita makan sama-sama kata Allah. Ya kan Pak? Tuh. Nggak capek lagi buat masak. Nggak capek lagi untuk apa? Mengoseng-oseng Bapak dan Ibu bumbu. Yang penting duduk sebentar sampai waktu syuruk, jangan dulu pulang. Apa? Cari berkahnya. Apa berkahnya Bapak dan Ibu diantaranya? Sarapan pagi Pak. Jadi jangan dulu buru-buru pulang Bapak dan Ibu. Kenapa? Itu berkahnya Pak dari Allah. Ya berkah. Beda makan di rumah dengan sarapan di masjid Pak Ibu. Lebih berkah di masjid Bapak dan Ibu sekalian. Kita bawa ke rumah belum tentu dimakan oleh kita. Malah bisa jadi dimakan oleh cucu Pak. Oleh anak. Kalaupun kita makan belum tentu senikmat kita makan di masjid Bapak dan Ibu. Kenapa? Aku sini. Aku belum dapat. Ada teh, ada kopi-kopi gitu Pak. Di rumah belum tentu kita mau. Pak mau teh? Udah, air putih aja. Itu Pak. Itu Bapak dan Ibu sekalian keberkahannya gitu. Jadi Allah ingin memberikan kepada kita itu kebahagiaan yang kadang-kadang kita harus melewati kebahagiaan itu dengan keburukan. Walikuli ummatin ajal kata Allah. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Setiap manusia itu akan merasakan kematian, tetapi sebelum kamu mati, aku akan memberikan ujian kepada kalian keburukan dan kebaikan. Jadi nggak mungkin Bapak dan Ibu, walaupun kita banyak zikirnya, banyak ingat Allahnya, lalu tidak diuji dengan keburukan. Bohong. Pak, Bu, bohong. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita dalam rumah tangga nggak pernah berselisih sama pasangan kita, Pak. Bohong. Tanya sama Pak RT. Apa nggak pernah berselisih? Ya, Pak, Ibu. Semua kita, Bapak dan Ibu. Saya juga termasuk, Bapak dan Ibu. Kadang Bapak dan Ibu damai di waktu pagi. Sore berubah ya, Bu ya. Malam tenang, nyaman, makan sama-sama. Di pagi hari berubah lagi, Pak Ibu. Ya, tiba-tiba cemberut, tiba-tiba berpaling muka, tiba-tiba diam, 1000 bahasa, walaupun sambil apa? Melirik, melihat pasangannya. Lalu supaya tidak kelihatan, dia kembalikan lirikannya Bapak dan Ibu sekalian. Kan kayak begitu, Pak. Mau kita bohongi Bapak dan Ibu? Enggak bisa. Kenapa? Karena ayatnya sudah ada di dalam surat ke-20 Toha ayat ke-123. Qalah bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wahai Adam dan Hawa, silakan kalian turun ke dunia. Kenapa? Karena kalian ini sudah berselisih. Kata Adam, la taqrabu hadhihi syajarah. Kata Adam apa kepada istrinya Hawa? Jangan kita dekati pohon ini. Kenapa? Karena Allah sudah melarang. Itu kan kata Allah kita tidak boleh mendekat. Tapi kan Allah tidak melarang kita makan buahnya. Itu kan Pak Ibu. Sering berselisih di rumah Pak. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh tapi dengan cara yang lain Pak. Kan kalau menggelinding, dia jatuh buahnya menggelinding ke kita, kan boleh makan. Kita kan nggak perlu dekat. Jadi cari cara lah Pak untuk mendapatkan buah itu Bapak dan Ibu. Apa kata Allah? Silakan kalian berdua turun ke dunia. Dan keturunan kalian, para suami dan istri akan saling berselisih sampai hari kiamat. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka oleh karena itu, aku berikan petunjukku supaya kalian kalau berselisih tidak lama. Tidak sampai perceraian Bapak dan Ibu sekalian. Malah nanti akan dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak dan Ibu. Wa may yattabi hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti arahanku, maka dia tidak akan celaka dan tidak akan bercerai-berai Bapak dan Ibu sekalian. Maka diarahkan di dalam surat kedua di ayat ke-237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum.
Memaafkan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Dan jangan kamu lupakan kebaikan pasanganmu. Ingat ya Bapak dan Ibu, ketika kita punya masalah, istighfarnya panjang. Sujudnya lama. Doanya panjang Bapak dan Ibu. Kenapa? Berharap agar rumah tangga kita ini lebih baik lagi Bapak dan Ibu. Setelah selesai, doa pendek, istighfar kurang, sujud juga pendek Pak. Sadar nggak itu terjadi pada diri kita, Pak? Saya dan kita semua, Bapak dan ya, sampai kita berdoa, ya Allah lembutkan pasanganku, lembutkan ya Allah lembutkan. Sudah lembut, Pak? Kita ngomong lagi? Belum tentu, Pak. Maka kata Allah, jangan kamu lupakan kebaikan pasanganmu. Bisa jadi karena kita lupa mengingat Allah, maka Allah jadikan kita punya rumah tangga bermasalah, Pak. Supaya apa? Supaya kita ingat Allah, bukan ingat dia, Pak. Ingat kebaikannya. Kenapa? Karena kejadian tadi kita diingatkan untuk memperbaiki diri kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di surat 65, ayat yang kedua. Di ujung ayat yang kedua Allah katakan, barang siapa yang memperbaiki ketakwaannya kepadaku, maka aku akan membukakan pintu masalahnya. Apa sih masalahnya, Pak? Kurang, Bu, pendapatannya. Atau kurang sentuhan. Ya, atau kurang kecupan, Pak. Atau kurang apa? Pegangan. Atau kurang berterima kasih. Atau dia tidak mengatakan di telinga kanannya, I love you. Atau tidak pernah disentuh kakinya Bapak dan Ibu, yang sudah puluhan tahun itu. Dibiarkan dia berdiri lama, bekerja yang panjang Bapak dan Ibu sekalian. Di masa tua, sudah mulai suami banyak meminta. Air hangat, tolong pijitin kaki aku. Begini begitu Pak. Padahal si ibu juga berharap seperti itu. Tapi tidak diberikan. Kenapa ibu tidak minta kepada Allah di depan suami tadi? Ya Allah, punggungku sakit. Kalau ibu minta kepada si suami, belum tentu dia mau. Tetapi kita minta yang punya hati suami. Siapa? Allah. Ya Allah, minyak habis. Kalau ibu minta, Pak, minyak habis, telur habis. Laporan selesai. Laporan diterima, uang tidak ada. Sakit, Bu? Itu yang ibu rasakan sampai hari ini. Ibu pendam sendiri. Akhirnya badannya lebar, badannya kurus. Jangan bohongi hatinya. Masih ada cerita lama yang barangkali terpendam di diri kita, Pak, yang belum kita lepas. Barangkali ada satu masa semua ini akan dibongkar semua badan. Apa yang terjadi? Kerusakan badan. Mengapa? Karena tidak mau menerima apa yang Allah kasih badan. Maka tadi Allah katakan, bisa jadi Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang buruk, dan bisa jadi Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang baik. Semua itu datang dari Allah sebagai ujian akan hati kita. Baik Bapak dan Ibu, baru 2 poin yang kita bahas dari memperbaiki hati ini. Masih tinggal 4 poin lagi Bapak dan Ibu. Ya Allah, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di waktu berikutnya. Masih ada sisa waktu 10 menit kepada Ibu. Kalau ada yang mau menyempurnakan atau mau bertanya, dipersilahkan kepada Ibu sekalian sebelum kita salat syukur. Ya. Assalamualaikum.
Bapak Ibu sekalian, di dalam surat ke-65 di ayat yang ketiga, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Sebelum kata tawakal itu terjadi, Bapak dan Ibu, kita diminta oleh Allah untuk memaksimalkan kerja kita, memaksimalkan potensi diri kita yang Allah sudah berikan kepada kita. Baru kita bicara tawakal. Bukan tawakal itu di depan, tetapi ini belum ada usaha. Terbalik. Tawakal itu adalah jalan akhir, bukan awal. Setelah kita berusaha. Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam surat ketiga di ayat ke-159. Apabila kamu sudah punya tekad, lakukan. Setelah kamu melakukannya, bertawakallah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi bukan tawakal itu di awal, tetapi tawakal itu adalah akhir dari semua usaha kita, Pak. Dikembalikan kepada Allah, Bu. Jadi jangan dikembalikan pada diri kita sendiri, karena kita sendiri punya batas. Tapi Allah tidak punya batas. Maka Allah menjanjikan, barang siapa yang memaksimalkan usahanya, lalu dia bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan semua hajat dirinya, Pak. Jadi sama seperti kita ngaji kayak begini, Bapak dan Ibu. Ini kan hajat Allah. Maunya kita, Pak, kalau habis subuh itu kan pulang ke rumah, tidur lagi. Apalagi waktu istirahat misalnya, waktu libur misalnya, tidak kerja, Pak, di pagi hari. Pasti kita akan merebahkan badan. Melanjutkan kembali perjuangan kita, Pak, yang tadi malam. Itu kan? Tetapi kita perjuangkan diri kita, Pak, untuk duduk lama di tempat ini. Bukan karena apa dunia, tetapi karena kita ingin mendapatkan ridho Allah. Maka Allah akan mencukupkan semuanya. Apa yang dicukupkan? Ya macam-macam. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, ya. Lalu diberikan kesempatan untuk mendengar, walaupun matanya tidur, tapi kan hatinya tidak tidur. Ya. Itu Gus Dur, Pak. Kalau kita enggak. Ya, matanya tidur, hatinya tahu. Jadi kalau ada orang begini begitu, Pak, kalau dia bangun langsung nyambung, Pak. Kalau kita nggak pernah nyambung, Pak, dan itu sekali. Karena betul-betul tidur, Pak, kondisinya. Ya. Jadi Allah mintanya apa? Usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan kepada kita beban yang lebih daripada kemampuan kita. Disesuaikan oleh Allah imannya, hartanya, kerja-kerjanya kepada dia. Tetapi pertanyaannya, dia sudah memaksimalkan belum apa yang Allah kasih itu? Ya. Sebab Allah mengatakan di dalam surat yang ke-6 di ayat ke-132, "Walikulli darajatin mimma 'amilu." Setiap orang itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Walaupun dia sholat, Pak. Walaupun dia puasa, Bapak Dani. Tetapi kalau sholat, puasa, ataupun zakat, sedekah yang dia lakukan itu hanya sebagai tameng, Bapak Dani, tetap rusak. Maka jangan kita memungkiri, Bapak dan Ibu. Ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahil alamin, di waktu kita mengawali sholat tidak akan mendapatkan ujian, bohong, nggak mungkin. Setelah kita membaca kalimat itu, semua urusan dunia masuk, Bapak dan Ibu. Sampai semut yang tidak nampak pun akan nampak di mata kita yang tadi sebelum sholat itu, Bapak dan Ibu. Sampai kadang-kadang kita pikirkanlah sejadah tetangga kita. Kayaknya bagus sejadah ini yang warna abu-abu. Beli di mana dia? Masih baru ini, misalnya, Pak. Sampai kadang-kadang kita perhatikan apa yang jatuh dari apa? Dari kantong saudaranya. Kacamata. Kacamata itu beli di mana? Minnya berapa? Harganya berapa? Mulai pikiran kita macam-macam. Ini ada bau wangi. Wangi dari mana? Apa kira-kira sarapan pagi hari ini? Muncul sampai salam. Setelah salam kita lupakan. Maka Allah katakan di dalam surat 29 Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut kepada Ibu sekalian. Kenapa? Ini sarang laba-laba. Lemah, tetapi dengan lemahnya bisa menjaga Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hijrah ke Mekah dan dari Mekah ke Madinah. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan beriman kepadaku, lalu aku tidak uji dia?
Pak, Ibu, orang yang paling banyak ujiannya adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita lihat Bapak dan Ibu, orang-orang yang jauh dari Allah. Apakah sama dengan orang yang beriman ujiannya, Pak? Beda. Yang paling banyak dengki itu siapa, Pak? Orang yang tidak beriman atau yang beriman? Kita, Pak, yang beriman ini. Gitu. Ya, yang kaya raya siapa, Pak? Sebenarnya yang kaya raya itu marbot, Pak. Kalau marbotnya rajin, Pak. Kalau marbotnya males, ya enggak, Pak. Ya, tapi buktinya yang kaya bukan marbot, Pak, bukan muazin, bukan apa, yang komat, Bapak dan, tapi ya pernah sholat. Ya kan? Kan semestinya kalau akal kita bilang, Pak, yang muazin tadi, yang imam tadi, yang komat tadi itu lebih kaya daripada yang tidak melakukannya, Bapak dan, yang tidak sholat. Tapi buktinya Allah berikan kepada yang tidak sholat, Pak, kekayaan itu. Maka kata Allah, wala tatamannu ma faddala ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu iri terhadap kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain kepada Anda sekalian. Karena bisa jadi kekayaan yang akan diberikan kepada orang beriman itu diberikannya tidak sepenuhnya di mana, Pak? Di dunia, tapi di akhirat. Istri bidadari dapat 70. Pembantu bidadari dapat 7.000. Coba mikir, Pak, di rumah di sini kita nggak punya di dunia, Pak. Tapi nanti di surga nanti Bapak punya pembantu dari bidadari itu 7.000, hanya khusus untuk membantu. Sedangkan yang menemani kita, memuaskan kita, Pak, itu 70 bidadari. Tapi ada satu bidadari dari dunia yang tidak akan mungkin terkalahkan dari bidadari surga siapa? Istri kita. Kalau masih jodoh, Pak, nanti. Kalau masih jodoh, Pak, bisa jadi enggak, Pak. Wallahualam, kita tidak tahu, Bapak. Ya mudah-mudahan masih berjodoh dengan yang dari dunia, Bapak. Nah, ini yang tidak dikalahkan oleh para bidadari surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah hidup di dunia, Bapak. Hanya kata Rasulullah, kalau air liur bidadari itu jatuh ke dunia, Pak, maka seisi dunia akan menjadi wangi, Pak. Tapi kalau air liur kita jatuh, Pak, di mana? Di tempat sujud, Pak. Masya Allah, Pak. Barangkali orang yang mencium air liur kita akan pingsan, Bapak. Nggak bau. Itu motivasi, Pak. Walaupun hari ini belum ada yang memasuki surga dan neraka. Kenapa? Karena perjalanannya 50.000 tahun. Yang sudah meninggal lama, Pak, itu belum sampai. Ya, belum sampai, menunggu hari kiamat. Baru semua itu akan disampaikan oleh Allah SWT. Nah, jadi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa semua itu akan diuji. Nah, sehingga jangan kita mengatakan dulu tawakal sebelum kita berbuat. Kesabaran itu terjadi setelah kejadian. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat ke-16 di ayat ke-127, fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Bersabarlah engkau Muhammad dari caci maki orang-orang Quraisy kepada dirimu. Akulah yang memberikan engkau itu kesabaran. Kenapa? Orang yang sabar itu orang yang tidak mengingat kembali tentang keburukan dan kesedihan yang telah terjadi. Itu orang yang sabar. Menurut Allah, bukan menurut saya, Pak. Menurut Allah. Yang kedua, orang yang sabar itu adalah orang yang selalu melapangkan dadanya. Tidak menyempitkan dadanya, Bapak. Kenapa? Karena dia tahu, dia sadar bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Bukan karena manusia, Bapak. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu ilahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Yusibu bima yasha min ibadi. Di surat ke-10 Yunus ayat ke-107. Jika Allah menentukan keburukan pada diri hambanya, maka tidak akan ada yang menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menentukan kebaikan pada diri hambanya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, karena kebaikan itu adalah ujian dan pilihan dari Allah untuk hambanya. Itu yang Allah katakan kepada kita. Wallahualam bishawab, waktu kita sudah habis. Insyaallah, mudah-mudahan kita dengan izin Allah bisa melanjutkan kembali di 2 minggu mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Qawatik Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa adiya subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma aslih ahwala minal muslimin fi kulli makan ya arhamar rahimin.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum